Aku cuma lulusan SMA. Keluargaku berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Mereka nggak sanggup buat ngelanjutin pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah aku masih bisa mencapai impianku menjadi cabin crew? Kira-kira begitulah isi DM yang belakangan ini banyak gue terima dari cabin crew wannabe. Memang, untuk menjadi cabin crew atau meraih apapun cita-cita kalian tersebut, terkadang kita perlu mengeluarkan modal. Tapi bukan berarti kesulitan ekonomi keluarga menjadi penghalang sepenuhnya atau bahkan memusnahkan impian kalian tersebut. Lalu gimana dong caranya supaya kita bisa meraih cita-cita kita itu, walaupun kondisi ekonomi tidak baik? Simak video ini selengkapnya supaya kalian bisa lebih semangat dan tahu bagaimana peluang lulusan SMA di tengah semakin ketatnya persaingan menjadi cabin crew. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dong channel gue supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue berikutnya. Kalau kalian lulus SMA atau pendidikan yang setara dengan SMA, selamat. Itu artinya kalian memenuhi satu dari sekian banyak kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang cabin crew. Ya, walaupun sekarang udah banyak banget ya kandidat cabin crew yang punya pendidikan lebih dari SMA. Contohnya diploma, sarjana, atau bahkan master sekalipun. Nah, gimana dong kalau kalian cuma lulusan SMA? Jangan khawatir dan jangan minder. Kenapa? Karena untuk menjadi cabin crew, kalian harus percaya diri. Itu dulu yang paling utama. Jadi, kalian coba untuk ubah mindset kalian. Kalau kalian sudah memenuhi persyaratan atau kualifikasi, kalian cuma fokus aja sama skill kalian. Jangan bandingin diri kalian sama kandidat yang lainnya. Urusan kandidat lain, mau dia lulusan S1, mau dia dari universitas terkenal, atau apapun itu urusan mereka. Ya, bukan berarti latar belakang pendidikan itu akan membuat mereka otomatis diterima, enggak. Dan juga bukan berarti lulusan SMA itu lebih buruk daripada lulusan S1 atau master, enggak juga. Karena sebetulnya ada hal-hal yang tidak diajarkan oleh sekolah atau universitas sekalipun. Hal-hal itu hanya diajarkan oleh kehidupan, oleh pengalaman hidup yang kita dapat selama ini. Terkadang pengalaman hidup seseorang yang sulit atau pengalaman hidup seseorang yang keras itu menempa karakter orang tersebut menjadi orang yang lebih tough, menjadi orang yang lebih kuat secara mental, menjadi orang yang lebih resilient, yang lebih berjuang lebih keras, yang gak gampang menyerah dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya lebih mudah. Walaupun kalian sudah lulus SMA, jangan hanya berhenti di situ saja. Cobalah untuk mencari pekerjaan yang bisa mengasah kualitas berpikir kalian, yang bisa mengasah kemampuan kalian bekerja dalam tim, dan kalau bisa memberikan kalian pengalaman di bidang customer service. Karena itulah yang nanti akan memiliki nilai lebih di CV kalian dibandingkan dengan kalau kalian itu hanya sekedar lulusan universitas. Menurut opini pribadiku ya, dan berdasarkan pengamatanku dari beberapa kolegaku yang kerja juga sebagai cabin crew, dibandingkan dengan gelar pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih penting daripada itu adalah pengalaman kerja. Jadi sebisa mungkin cobalah kalian yang hanya lulusan SMA ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman kerja kalian. Kumpulkan juga sebanyak mungkin ilmu atau keahlian. Contohnya, skill manajemen waktu, manajemen konflik, interpersonal communication, negotiation, persuasion, dan lain sebagainya. Ini adalah skill-skill yang rata-rata tidak diajarkan oleh universitas ya, kecuali kalau kalian ngambil jurusan tertentu seperti psikologi atau manajemen bisnis gitu ya. Dan ini semua bisa kalian dapatkan kalau kalian berpengalaman kerja di bidang customer service, ataupun kalau kalian berpengalaman kerja di bidang-bidang yang membuat kalian itu harus mengasah kemampuan berpikir secara analitis dan kemampuan berpikir kritis. Ya, ini semua akan sangat berguna kalau kalian ingin melamar pekerjaan sebagai cabin crew. Dan kuasai juga kemampuan berbahasa Inggris, karena skill bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan kalau kalian ingin menjadi cabin crew. Terutama kalau kalian ingin bekerja di maskapai internasional,
gitu ya, karena pastinya nggak semua penumpang orang Indonesia, atau bahkan mungkin sama sekali nggak ada penumpang Indonesia di kabin, ya kan? Nah, disinilah kemampuan berbahasa Inggris akan membuat kalian mampu berkomunikasi baik dengan penumpang ataupun sesama kolega. Pada saat kalian bekerja, pastikan kalian untuk menabung, sisihkan uang kalian, anggaplah itu sebagai modal untuk rekrutmen cabin crew. Ya, walaupun kalian mungkin masih belum tahu kapan mau ikutan rekrutmen tersebut. Dan juga coba untuk luangkan waktu belajar banyak hal yang akan kalian butuhkan untuk lolos tahapan rekrutmen cabin crew. Apa saja sih yang perlu kalian pelajari? Ya, kalau gue boleh kasih saran, cobalah untuk belajar public speaking, cobalah untuk belajar psikologi, cobalah untuk belajar human behavior. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya skill-skill inilah yang akan dicari oleh recruiter, supaya kalian bisa menjadi seorang cabin crew yang baik. Cobalah untuk mempelajari perilaku customer dan ragam jenis emosi manusia. Dua hal ini akan sangat penting dan dapat menjadi bekal kalian kalau suatu hari nanti kalian berhadapan dengan penumpang, karena penumpang itu terkadang kan mereka tidak selalu terbang dalam kondisi hati yang menyenangkan atau gembira. Bisa jadi mereka lagi sedih, marah, kesal. Jadi sebagai cabin crew kita harus tahu bagaimana cara berhadapan dengan penumpang yang suasana hatinya itu berbeda-beda. Itu adalah hal-hal yang bisa kalian persiapkan selagi kalian bekerja setelah kalian lulus SMA dan mengumpulkan modal serta pengalaman untuk kalian mengikuti rekrutmen cabin crew. Nah, itu kan hal-hal yang bisa dipersiapkan itu kan lebih ke teknis, yaitu hal-hal yang bisa kalian lihat progresnya seperti apa. Tapi ada juga hal lain yang non teknis yang perlu kalian persiapkan, yaitu mental. Kenapa persiapan mental ini penting? Karena gue harus ngomong jujur, kebanyakan orang yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu, sebenarnya penghalang mereka itu bukan ekonomi, tapi mindset. Mungkin kita sebagai orang yang punya mimpi, ya ngerasa apapun itu bisa diraih kalau kita kerja keras. Tapi seringkali orang-orang di sekitar kita itu malah ngejatohin mental kita dengan ngomong hal-hal yang bikin kita itu ngerasa down. Ya contohnya kayak gini. Buat apa sih mimpi tinggi-tinggi jadi pramugari atau jadi pramugara? Udahlah, lu tuh orang miskin, jelek, gak mampu. Mimpi tuh boleh, tapi jangan ketinggian. Nah, pernah nggak kalian dengar komentar kayak gini dari orang yang deket dengan kalian? Entah itu teman, saudara, atau bahkan bapak atau ibu kalian sendiri, atau adik dan kakak kalian. Pernah nggak sih? Kalau kalian pernah, gue turut sedih mendengarnya, karena sebenarnya ini adalah orang-orang yang kita harapkan supportnya paling besar. Dan pada saat orang-orang yang kita harapkan ini justru menjatuhkan mental kita dengan kata-kata seperti itu malah bikin kita ngerasa down, dan bahkan mungkin kita akan percaya dengan kata-kata tersebut, saking seringnya mereka ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, itu sangat buruk. Jadi sebenarnya persiapan mental ini penting banget ya guys. Kalau kalian ada di situasi seperti ini, gue saranin banget supaya kalian berlatih meditasi, sering-sering berdoa, sering-sering ngobrol sama orang-orang yang mindsetnya itu lebih open, lebih terbuka, yang mendukung impian kalian. Atau kalau kalian udah denger keluarga kalian ngomong kayak gini, nggak usah ceritain lagi impian kalian, tapi bersiaplah dalam kesunyian dan kejutkan aja mereka dengan kalian mencapai impian kalian tersebut. Gue yakin banget pada saat kalian berhasil jadi pramugari atau jadi pramugara, tiba-tiba keluarga kalian tuh bakalan ngomong gini, Udah gue duga lu bakalan berhasil. Dari dulu gue selalu yakin sama lu. Gue selalu berdoa dan ngedukung lu. Lihat sekarang, tercapai kan doa-doa gue? Suddenly it's about them and their prayers. What is this? Anyway, memang terkadang impian kita itu nggak boleh kita ceritain sama siapapun, karena selain itu akan menjadi penghalang buat kita meraih mimpi kita itu, nggak semua orang itu senang dan akan ngedukung. Justru mereka akan menjatuhkan mental kita dan itu akan menghambat kita, bahkan memperlambat kita menuju ke arah impian tersebut. Jadi memang perjalanan menuju impian kita itu nggak mudah.
bener-bener nggak mudah. Tapi itu semua akan lebih mudah kalau kita keep it to ourselves and just do it. Kalaupun kalian ngerasa butuh moral support atau dukungan, cobalah cari dukungan dengan orang-orang yang sevisi semisi sama kalian. Bertemanlah dengan sesama cabin crew wannabe dan saling menguatkan setiap harinya. Kalian bisa latihan group discussion, latihan interview, atau apapun itu. Karena hanya mereka lah yang mengerti apa itu impian kalian dan mereka juga bergerak ke arah yang sama. Perlu kalian ingat di sini ya, menjadi lulusan SMA berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu, itu sama sekali bukan penghalang kalian untuk menjadi cabin crew atau untuk menjadi apapun yang kalian impikan itu. Penghalang nomor 1 adalah ketika kalian tidak percaya sama impian kalian sendiri. Ketika kalian memutuskan bahwa impian kalian itu terlalu tinggi dan kalian menguburkan impian kalian tersebut dalam-dalam. That's when you fail. Jangan jadikan kekurangan kalian itu sebagai sesuatu yang akan memblokir kalian. Karena sebenarnya yang ngeblokir kita itu diri kita sendiri dan pikiran kita. Jadi, cobalah untuk kendalikan pikiran kita dan hanya pikirkan hal-hal yang positif. Supaya hasilnya juga positif. Oke, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan video kali ini bikin kalian lebih tergugah semangatnya dan percaya diri. Yakinlah sama kemampuan diri kalian sendiri karena teman-teman gue yang cabin crew, baik di maskapai domestik maupun maskapai internasional, itu banyak banget yang cuma lulusan SMA. Tapi mereka itu adalah individu-individu yang hebat dan inspiring. Kalau mereka bisa, kalian juga pasti bisa. Jangan berhenti untuk bermimpi, tapi jangan pernah tidur terlalu lama, karena impian kalian itu harus dikejar dan diusahakan. Terima kasih udah nonton video gue ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bikin kalian ngerasa lebih semangat. Kalau kalian suka dengan video ini atau kalian tahu seseorang yang kira-kira butuh semangat dan akan mendapat manfaat dari nonton video ini, please share link video ini ke orang tersebut. Jangan lupa like dan juga komentar di kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih banyak untuk orang-orang yang udah subscribe dan mendukung gue untuk terus berkarya lewat konten-konten di video YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya. Please stay safe, stay healthy, and have a blessed day. Bye!